riuh gembiranya masyarakat ya, jalan pagi bersama ya. Sebelumnya ada agenda-agenda lainnya, Pak Anies dan Gus Imin di Sulawesi Selatan. Mungkin Pak Sony bisa menjelaskan lebih detail tuh, dari mulai hari pertama, kedua, dan endingnya tadi malam di kampus ya, Unhas kalau nggak salah ya. Iya, kan itu untuk calon presiden dan wakil presiden. Ya, sebelumnya ada safari ke Palopo. Sabtu itu ya. Iya, mungkin ada ke tempat-tempat yang lain. Nah, sementara kita kan hanya untuk kegiatan yang ada di sekitar Makassar. Ya, yang tentunya udah berbagi tugas di antara ketiga koalisi itu, antara PKS, Nasdem, dan PKB. Ya, semuanya punya peran. Simbiosis ya. Ya, saling kerjasama yang bagus. Gitu. Nah, mereka udah mempersiapkan sedemikian rupa untuk safari capres dan cawapres ini. Ya, saya kira nggak apa-apa dibilang safari politik. Memang kegiatan politik. Ya bisa. Dalam pilpres ini kan semuanya apapun kegiatan. Namanya itulah kegiatan pencerahan ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dan Peace Channel on Spot. Baik Pak Jenderal. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Segar ya. Bisa jumpa lagi di Sulawesi Selatan. Amin. Masya Allah. Makassar. Gimana? Udah fit pagi ini? Ya, alhamdulillah. Rupanya beberapa kegiatan ya. Ada kegiatan. Koordinasi ya. Apa nih? Ya, sosialisasi. Apa? Safari. Safari politik. Bukan politik ya. Namanya juga apapun namanya ya safari lah. Perjalanan ya kan. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan berlanjut di Sulawesi Selatan ini, kita membahas tentang isu terkini ya. Kemarin telah terjadi suatu peristiwa besar ya. Saya juga kebetulan terlibat ya, ikut di dalam, menyaksikan di atas panggung betapa riuh gembiranya masyarakat ya, jalan pagi bersama ya. Sebelumnya ada agenda-agenda lainnya, Pak Anies dan Gus Imin di Sulawesi Selatan. Mungkin Pak Sony bisa menjelaskan lebih detail tuh, dari mulai hari pertama, kedua, dan endingnya tadi malam di kampus ya, Unhas kalau nggak salah ya. Iya, kan itu untuk calon presiden dan wakil presiden. Ya, sebelumnya ada safari ke Palopo. Sabtu itu ya. Iya, mungkin ada ke tempat-tempat yang lain. Nah, sementara kita kan hanya untuk kegiatan yang ada di sekitar Makassar. Ya, yang tentunya udah berbagi tugas di antara ketiga koalisi itu, antara PKS, Nasdem, dan PKB. Ya, semuanya punya peran. Simbiosis ya. Ya, saling kerjasama yang bagus. Gitu. Nah, mereka udah mempersiapkan sedemikian rupa untuk safari capres dan cawapres ini. Ya, saya kira nggak apa-apa dibilang safari politik. Memang kegiatan politik. Ya bisa. Dalam pilpres ini kan semuanya apapun namanya itulah kegiatan pencerahan ya, lebih ke pencerahannya. Bagaimana seorang setidaknya silaturahmi ya. Ya, boleh silaturahmi ke bawah menuju kepada masyarakat. Ini loh calon-calon yang diusung oleh ketiga partai ya. Tentang perubahan itu. Tentang isunya isu perubahan, tapi wajah-wajah itu kan mesti dikenal oleh masyarakat bawah ya. Betul. Menyapa masyarakat bawah. Nah, itu
satu hal yang sangat luar biasa saya lihat kemarin tuh. Wah, luar biasa ya. Saya baru lihat seorang capres dan cawapres disambut begitu meriah. Meriahnya di samping ya boleh dikatakan menyemut ya, masyarakat itu menyambut kehadiran capres dan cawapresnya. Ini satu fenomena. Fenomena baru ya, Iya. fenomena yang luar biasa ya. Jadi nggak usah ditutup-tutupin lagi kenyataan gitu. Ya. Jangan katanya. Kita kan melihat sendiri. Nah, mungkin banyak orang yang bisa mengirimkan berita-berita ini melalui medsosnya. HP itu kan udah ya. Ya, betul-betul. Karena- Saya juga kemarin tuh kita turun dari Novotel itu kan. Sebelum mau ke Novotel tuh manusia saat ya penuh, padat, sesak, dan sepertinya mau jalan aja susah. bukan susah lagi. Jadi kita ikut rombongan ya. Ya. Jadi bukakan jalur dengan pengamanan, tapi tetap aja kita berbaur Ya, dengan tapi masyarakat. semua bersahabat itu. Nah, Itu yang saya terharu Pak. wah, apa? Terharu saya. Kalau katakan biasanya kan kalau udah gitu kan, nanti pejabatnya kan naik heli, Iya. tiba-tiba sudah di atas panggung gitu ya. Bersaudara. Ya. Jadi mana nih? Jadi ini saling- masyarakat yang menyambut itu Iya. sampai kita melangkah ke kaki itu. Wah, Ya, Allah, saya lihat begitu berdesak-desakan ya. Presiden PKS juga berdesak-desakan. Oh ya? Bareng sama cawapres berdesak-desakan. Jadi yang paling ini lagi ada ibu cawapres juga. Pak Sony sebagai jenderal ya, Ya. Laksamana. Oh, banyak kemarin jenderal. Enggak, banyak yang hadir. Banyak. Ya, maksudnya khawatir nggak dengan kondisi keamanannya sebagai capres dan cawapres di kerumunan masyarakat yang tidak kita kenal. Kenapa kita khawatir? Cawapresnya aja nggak khawatir, seneng gitu. Oh, Nah, ya kan ya? saya kedeg-degan. Ya, enggak. Khawatir takut ada yang iseng gitu. Ya. Karena enggak, itu biasa itu semua. Oh gitu ya. Saya lihat banyak kok para pejabat, mantan-mantan pejabat Nah. ikut di belakang Kalau cawapres. saya lihat sih teman-teman Pak Sony itu ada puluhan tuh. Ya saya nggak hitung satu-satu ya, tapi saya lihat ada ya mantan pejabat di sini Iya. ikut di situ ya. Saya lihat tuh mereka juga bersusah payah juga tuh masih sampai bisa naik panggung ya. Iya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa malah. Ya ada ya, maksudnya kesempatan. Tapi ada yang lututnya sebagai tangganya kayak gitu. Oh ya. Iya. Jadi naik panggung itu luar biasa itu. Ya sayang tuh ditipu tuh. Jadi lututnya dijulurkan ya kan ya. Saya hampir tuh naik lutut gagal tuh. Lutut banyak. Waduh, itu pahalanya besar sekali itu ya. Daripada orang kejepit-jepit ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Dan ya. antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa ya. Kita patut bersyukur ya. Itulah tadi satu fenomena. Intinya Intinya fenomena perubahan. fenomena perubahan, Iya. harapan ya. Harapan ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu kenyataannya ya. Nggak tahu nanti kalau kan yang begini-begini ada yang apa namanya pro kontra, Ya. senang atau tidak senang, Ya. nah, gitu kan ya. Ya. Ya kalau kita kan udah nggak di tataran itu, begini. Senang atau tidak, kelihatan apa nih, gitu. Ya, ya, ya. Nah, yang kita lihat gitu kan. Ya kenyataannya begitu. Ya. Nah kalau di Palopo saya lihat itu ziarah ya ke beberapa makam ya. Di antaranya makam Diponegoro ya. Waktu di Makassar. Ya, yang di Palopo. Wah nggak tahu, saya nggak lihat di sana. Oh, ya, Tapi saya lihat di di YouTube. Di apa di TV ya. Oh, di TV. Itu Oh, ya. mereka berziarah ke sana. Kalau di Palopo ya kan dari Makassar kan masih jauh ya. Jauh. Jadi ada juga di sana acara bagus ya kan ya. Kemudian di Makassar ini kan seperti terpusat kegiatan itu. Oh. Tapi sebelumnya tuh kalau nggak salah malamnya kan juga ada di apa namanya di relawan ya. Ada Resmian rumah relawan. itu ya, kegiatan itulah dimaksud dengan safari. Begitu padatnya ya kan. Sehingga capres juga dengan ya kondisi yang bagus ya, fisiknya apa tetap stabil untuk
Ya alhamdulillah kita juga fisik kita bagus ya. Ya alhamdulillah. Bisa mendampingi, bisa sampai ikut ke atas panggung ya. Bisa melihat sendiri langsung menyaksikan dari kok saya sampai naik atas jembatan saya. Waduh. Di atas jembatan saya sampai ikut merekam sampai terharu. Waktu desak-desakan itu saya sempat ada terharu ibu-ibu yang nangis. Nah, iya. Wah. Dia ingin menyapa tapi nggak bisa. Maksakan sampai saya banyak itu ya. Ya kita kan kalau nyalamin satu-satu juga kan mau berapa puluh ribu itu akhirnya ya. Tapi cukup bijak. Capres, cawapres cukup bijak. Yang sangat luar biasa. Itu apa? Dari hati. Hati ya. Dia keikhlasan datang, ya kan? Bukan karena dibayar, bukan karena disuruh, iya. Bukan karena apa, cuma semata-mata karena ingin perubahan. Ibu-ibu terutama itu ya. Ibu-ibu masya Allah, bapak-bapak juga banyak. Banyak masyarakat lah. Sepuh banyak. Iya. Yang muda juga nggak kehitung. Jadi kalau kita boleh menyaksikan kemarin itu kalau kita mau hitung itu jutaan, Pak. Kalau ada yang bilang tuh puluhan ribu atau ratusan ribu, saya membantah itu. Iya juta lah, udah juta itu. Karena mungkin antara 5 sampai 1 juta itu bisa. Karena panjangnya apa namanya yang ikut jalan pagi ya. Iya. Jam 5 tuh mereka udah berkumpul. Jam 5 sudah mulai start itu. Nah, kita sampai sana kalau sana sekitar jam 7. Jam 7 ya, 7 kurang dikit ya. Sampai sana jam 7. Jam 7 kurang udah sepadat. Mereka bisa jalan. Bisa jalannya. Tapi alhamdulillah ya 6:30 kok kalau. Ya berhasil sampai ke atas panggung, sampai ada semacam door prize ya. Ada hadiah umroh, silakan itu umroh. Mungkin itu juga kan masyarakat karena motivasi itu door prize, kemudian ingin melihat capres dan cawapresnya. Itu bagian dari itulah ya kan. Tapi ini yang jelas fenomena Anies. Jadi kalau yang medsos bilang Anies efek. Intinya positif. Iya, ternyata begitu saya sampai jumpa di sini, begitu di atas panggung lihat, wah sahabat lama juga yang penyelenggaranya, Pak Tamsil Lindung. Dan ada juga apa namanya Haji Makmur. Haji Makmur yang turun ke bawah langsung, dia yang ikut apa namanya tim pengawal segala macam, dia semua satu persatu. Bagus lah. Ketemu juga situ Zainul Tauhid ya. Zainul Tauhid, belum lagi rombongan PKB. Yang lebih lagi itu ketemu juga sama Said Didu. Wah, saya sempat benar-benar berfoto ya kita ya. Jadi sambil sambil senam pagi menyaksikan capres-cawapres sambil bertemu sahabat-sahabat lama nih. Kalau Said Didu ya kan ya kebetulan kampungnya di sini. Sayang Pak Yusuf Kala nggak kelihatan deh. Tapi kan dia udah tahu lah kegiatan ini. Iya, kalau Pak Yusuf Kala itu akan lebih seru lagi ya. Jadi perubahan ini adalah fenomena Anies. Fenomena Anies yang memang tidak bisa dipungkiri ya. Harus jujur. Ya, jujur. Katakan yang benar itu benar kan gitu. Kalau nah ngomong-ngomong, saya juga kemarin sempat menghadiri acara pembekalan ya. Ya kalau udah bacalek gitu ya. Nah, itu Pak Sony sempat menyampaikan semacam motivasi. Ya biasa motivasi secara militer ya. Enggak lah itu biasa. Iya, lagu itu kan membuat semangat itu kan. Semua rakyat Indonesia bisa lagu itu. Itu ya. Dan itu sangat bergetar. Harusnya ya. Ya tinggal bagaimana cara membawakannya aja. Oh gitu ya. Jadi seni ya? Iya. Bukan seni ya. Sama aja. Undang-undang itu tahu semua. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Iya. Ya, konstitusi itu apalagi orang cendekia ya. Orang-orang elit politik itu. Saya waktu diumumkan Bapak Laksamana Sony akan menyanyikan lagu. Saya kaget. Loh kok penyanyi kok mau bernyanyi? Lagu kebangsaan biasa itu. Ternyata kan bukan nyanyi biasa, nyanyi lagu kebangsaan. Ya kan? Itu lagu biasa. Mungkin coba Pak Sony sedikit ditampilkan di podcast ini beberapa
bait yang kemarin di apa namanya di koordinasi bacalek itu. Ya, semuanya kan Pertama bilang siap. Aduh. itu kan orang latihan suara Oh, latihan suara. untuk menyamakan. Boleh Pak, disampaikan sini Pak, di forum ini. Wah, nanti. Gak apa-apa, Ya, kan nanti. biar proses pencerahan kan, setidaknya kan, wah ini Kalau kata semangat. satu nusa satu bangsa itu kan, itu udah titipan. Sebetulnya itulah dia ruhnya kita. Untuk Tapi apa sih? yang menggetarkan siapnya Pak, Oh, benar. oh, Saya ikut menyaksikan, ikut merekam sekalian. ya itu. Bukan cuma menyaksikan, ikut saya merekam. Memang ya kita harus siap. Ya, siap artinya Kalau yang biasa kan siap kan kita aja kan. Oh. Kalau kemarin itu kan ada arwahnya, ruhnya. jadi gini. Makanya disesuaikan dengan tempat dan situasinya. Oh, Harus begitu. ruhnya itu sangat apanya? Iya. Bikin menggetarkan. Gitu. Jadi semua orang bisa mengucapkan itu. Tapi untuk menempatkan dia pada tempat yang tepat, Tapi beda, yang menyampaikan Aksma itu beda. Kalau siap yang menyampaikannya itu kan beda. Tapi kalau siap lain, saya sering mendengar kata-kata siap itu di mana-mana itu selalu. Tapi kalau kemarin itu, saya mungkin baru pertama kali mendengar. ya, tapi kan itu harus ada intonasi yang benar, ya. Ya, Maka saya suara bisa kepengen apa. pasalnya menyampaikan di podcast ini nggak apa-apa. Siap! Ya kan? Wih, Masya Allah. Ya kan suara aja. Itu yang bikin apa namanya? Semangat ya, semangat perjuangan ya. Karena ini kita kan berjuang ya, akan berjuang menghadapi Pilpres ini bukan hal yang mudah tentunya. Jadi kalau saya lihat ini PKS ini memang betul-betul matang ya, sudah sangat matang ya. Semuanya juga mungkin partai politik mematangkan diri. Matangkan diri. Mungkin rakyat udah jenuh lah, ya lama-lama kan ngunu-ngunu aja katanya gitu ya. Iya. Ya karena ya kita nggak bisa membohongi lagi, jangan berbohong lagi udah sangat cerdas, banyak yang cerdas lah rakyat kita. Nggak bisa kita memperlihatkan yang seolah-olah rakyat tidak melihat, ya kan? Terus kita membuat supaya rakyat mengerti seolah-olah rakyat tidak mengerti. Ya. Cerdas. Ini era keterbukaan ya. Iya, nggak boleh. Era IT, era HP, udah tahu. Mana-mana. Jadi gini, di mana-mana ada CCTV, ya kan ya. Tapi ada orang menutupin aibnya, ya kan ya. CCTV-nya dicopot. Akhirnya terbuka juga. Nggak bisa. Ya kan? Iya. Jadi nanti kembalinya kepada Sang Maha nanti. Sang Maha. Terus itu ya. Siapa itu? Allah yang Maha Kuasa. Tapi begini Pak Hasan kemarin, saya menyaksikan pasangan ini begitu riang gembira ya. Iya. Saya lihat sendiri ya di atas panggung itu Pak Anies dan Pak Caimin itu begitu ceria gitu. Tidak ada beban sama sekali. Ya mereka ya begitu karena apa adanya, jangan karena ada apa-apanya. Yang saya saksikan. Begitu apa namanya tidak ada beban sama sekali. Di forum itu tuh dia melihat masyarakat sampai dia turun ke bawah, dia lihat, dia ikut menyaksikan ke bawah, menyapa. Sudah berjalan susah, dia masih bersusah payah juga untuk turun ke bawah menyapa yang gerak jalan tuh ikut bergerak. Jadi baru ini saya lihat cawapres dijunjung sampai naik panggung itu seperti pemain sepak bola itu yang termasuk nyonyanya itu ya. Seperti gimana gitu ya. Ya karena desakan manusia. Gak bisa jalan kan, dia dijunjung. Wah, luar biasa. Sambil sepanjang jalan saya baca berdoa mudah-mudahan sampai ke panggung. Karena iya sebetulnya nggak terlalu jauh ya, tapi karena memang
yang kita terobos itu Dan kerumunan tidak manusia. direkayasa, nggak direkayasa. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau memang biasa kan sudah disiapkan. Nggak diatur, disiapkan. Awas. Ini jalan langsung digendong sama nggak tahu siapa yang gendong, ya kan? Di situ saya salut, Iya, iya. ya kan? Kalau orang kan mungkin udah tangan-tangan jahil kan, Ya. ini nggak dengan tulus. Masya Allah. Nah, itu kita lihat sendiri. Kecintaan ya. Ya itu karena jadi itulah tadi karena dia cinta, sayang dan hormat, gitu, ya nggak? Iya. Itu yang dicari. Itulah tadi. Sebetulnya itulah aslinya bangsa ini kebanyakan. Iya. Nah, jadi bangsa yang baik sebetulnya ini. Ya, kemarin waktu kita podcast pertama sini kan ada rencana semacam apa namanya deklarasi dukungan TNI Polri ya, Pak Purnawirawan ya, di Iya. sini ya. Ternyata belum bisa terlaksana ya, karena padatnya waktu ya. Ya begitulah ya. Iya, Iya. padatnya waktu Ya. sehingga masih tertunda ya, numpuk acara banyak ya. Iya. Ya, mesti kita klarifikasi di forum ini karena kemarin kita sempat menyatakan bahwa hari di Makassar ini ya macam ada dukungan ya dari partai. Oh banyak yang dukung, banyak. Enggak, cara maksudnya itu deklarasi gitu loh. Iya. Nah, itu kan masih belum. Ya kita kan lihat waktu ya. Ya. Udah siap semuanya ya. Tapi kita jangan nanti kesannya kan ngambil momen di tempat momennya orang gitu. Nggak Gitu. bagus ya. Iya. Malah Jadi dikira rencana jadi melihat situasi. iya, ditunda jangan dulu. iya ya. Good. Selamat. Nggak usah Mantap. mau tampil di tempat orang yang udah buat panggung Iya. itu namanya ya numpang panggung. Numpang panggung nggak bagus Nggak ya. bagus itu Iya. ya. Jadi Apa adanya pertimbangan ya, yang matang ya. Iya dong. Jadi setelah melihat situasi rencana bisa berubah ya. Ya berubah ya kan ya. Mengalah lah Oh, ngalah. gitu. Jangan mau Walaupun udah siap semua orangnya ya. udah nggak boleh kita harus ngotot kita harus ya. Ya sementara ada yang harus didahulukan. Oh. Itu kan kepentingan rakyat juga, masyarakat. Iya. Nah, Nah, apa namanya pagi ini saya dengar sebelum kita lanjut ke cerita kemarin ada rencana ya biasa saya kan kuliah umum ya? Ya biasa. Ya sebagai Saya dosen kan, ya. ya gitu. Ada undangan rupanya. Ada ya biasa. Gimana tuh Mas Ani? Ya, nanti di Universitas Syekh Yusuf Syekh Yusuf ya, Makassar. Makassar. Oh gitu. Ya. Jam berapa rencananya ini? Ya nanti sesuai jam kuliah aja. Oh gitu. Berapa mahasiswa yang bakal hadir Ya, biasa rencananya? kalau umum kan bisa 200-300. Oh, Di bisa aula. juga lebih ya. Iya. Masya Allah. Dadakan ini ya. Ya, enggak ya kewajiban seorang pendidik aja gitu. Ya itu nggak ada rencana dari Jakarta, nggak ada kan? Ya enggak ada, tapi kan ya itu kan bagian dari rangkaian juga itu kemarin karena banyak yang belum kebetulan pas di sini Iya. gitu kan. Semuanya nggak ada yang kebetulan ya, itu rencana yang udah direncanakan oleh yang maha punya rencana. Betul. Jadi sesuai dengan apa namanya ajaran agama ya. Iya. Sampaikan walau satu ayat ya. Iya. Tapi yang penting kita menyampaikan yang hak. Ya. Kan, ya? Sesuai dengan keilmuannya. Ya gitu. Bayangin berapa tahun Pak Soni sebagai dosen? Ya lama lah. Lama ya. Yang dosen tetap di mana Pak Soni? Ya base campnya di Sumatera Utara, tapi nanti mau pindah base camp. Oh gitu. Kemana rencana pindahnya? Nanti baru diurus daerah Jawa Barat yang dekat gitu ya. Kenapa nggak Rocu aja? lah. Ya kan Bisa aja kan? bisa. Silaturahmi, Rocu, kuliah umum. Tapi kan harus ada istilahnya rumah tinggalnya di mana. Oh gitu ya. Gitu. Masya Allah. Ya. Balik lagi ke laptop. Ya. Nah, ada yang belum kita bahas nih Mas. Betul. Kemarin agendanya kan kalau saya lihat itu setelah selesai apa namanya yang dihadiri jutaan orang itu kan masih ada kegiatan Pak Soni. Oh saya itu mewakili ke Takalar. Ke Takalar. Ada rumah pemenangan untuk capres. Iya. Sama
saya senang kan lihat petani-petani itu. Oh gitu. Jadi ada para petani lah kumpul. Iya. Sama nelayan. Petani dan nelayan ya. Iya. Iya. Jadi apa istilahnya itu mereka punya slogan pupuk gampang, petani senang. Oh. Saya tidak menjanjikan akan menggampangkan pupuk, tapi insya Allah, ya kan, kalau ada perubahan, ya. Masalah pupuk gampang. Nah, salah satu ya, agar ada perubahan. Agar petani senang. Ya. Gitu. Mereka keluh pupuk agak tersendat gitu ya. Mungkin kurang, ya kan? Ya. Apapun namanya ya biasa keluh ya kan. Ya. Itu yang kita coba. Ada yang titip tentang beasiswa. Ya biasa kalau anak-anak desa kan anak pintar, tapi ada orang tua yang belum mampu menyekolahkan anaknya. Ada yang lucu Pak Sanirwan. Apa itu? Jadi bapak-bapak ibu-ibu itu di sebelah saya tuh menyaksikan Caimin dari dekat itu. Waktu itu Caimin mau pulang tuh dia bisik-bisik sama saya. Pak Cawapresnya kecil orangnya gitu. Gitu. Jadi karena dia lihat langsung kan kerubutan orang, Bib itu rupanya Gus Imin tuh kecil orangnya. Ya sebenarnya ya orangnya seperti itu. Karena lihat langsung ya. Ya itu semua kehendak Allah aja, ya kan. Jadi tidak ada yang kecil buat jiwa yang besar. Nggak maksud fisiknya gitu loh. Kan ya. Di kedua orang kan nggak kelihatan. Betul ya. Tapi dia kan karena dia berjiwa besar, ya kan, berjiwa besar. Jadi dia ya layak untuk jadi orang besar. Saya juga lama nggak jumpa beliau tuh sejak waktu terakhir Pak masih jadi menteri itu pernah ketemu tuh. Setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Ketemu di panggung kemarin gitu. Sempat ya semacam mengucapkan beliau pas ulang tahun kan, ulang tahunnya ke berapa itu. Ya kita ucapin. Jadi kemarin itu juga sekaligus merayakan hari kelahirannya Abdullah Muhaimin Iskandar. Jadi rame. Abdul. Ya Abdul. Abdul Muhaimin Iskandar. Ya, bagus lah ya. Ya semuanya itu udah bagus lah ya, dengan persiapan yang disiapkan. Situasi yang tepat, ya kan ya. Walaupun panas, tapi karena hatinya senang. Jadi kemarin tuh saya sempat ditelepon sama teman-teman dari Lombok ya, teman-teman PKB ya. Beb, sempatin Beb, ucapin selamat tuh, Gus Imin ulang tahun. Tanggal berapa sih bilang? Tanggal 24 gitu loh. Saya lagi berpikir tanggal 24 ada nggak agenda kemana gitu. Subhanallah ya. Jadi tiba-tiba bisa ngucapin ulang tahun itu di atas jembatan. Panggung itu ya. Bukan panggung, jembatan. Kan kalau panggung sudah nggak terlihat. Jadi apa namanya jembatan itu dibuat semacam tempat penyampaian pidatonya kan di atas panggung, di atas jembatan gitu loh. Jadi dari kiri kanan masyarakat itu dari jauh tuh kan terlihat semua kan. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Kan manusia kan segitu banyaknya kan. Mengalir ke air tuh. Air bah ya. Aduh, Masya Allah. Nah itulah ya kan, kalau udah dikehendaki ya begitu. Iya. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Dan ini menjadi fenomena kepada seluruh. Tapi kalau saya juga Presiden PKI juga banyak banget kegiatannya. Banyak, padat. Dia aja susah mau masuk ke panggung itu sama masyarakat kan. Iya. Ayo Pak Presiden jadi kan. Nah, itulah ya. Tapi mereka sabar. Dampingin terus ya. Sambil ngawal ya. Beliau sabar ya. Iya. Sabar. Kan sebelum itu kan ada itu kan paginya kan di lapangan ya. Ya di lapangan. Lapangan apa sih, nak lupa tuh namanya orang Jakarta ya. Lapangan apa namanya Pahlawan Hasanuddin. Oh itu. Lapangan Pahlawan Hasanuddin. Ya, yang kalau nggak salah ya itu. Saya nggak lihat, tapi ramai luar biasa. Kan ada tubuhnya itu.
Iya. Itu kan kalau saya DPC ya. Betul. DPC PKS ya. Iya. Semacam Apa tuh ya? apa namanya, pemberian apa? Apel siaga. Apel siaga. Iya, istilahnya. apel siaga. Bagus itu. Bagus. Iya. Apel siaga Heeh. dalam rangka pemilu. Pemilu ya. Ya kan? Berarti padat banget acara kemarin di sini. Padat itu. Tidak Ya. ada waktu sedikit pun ya. Ya, di situ ada Pak Anies, Ya, ya kan? ya. Capres, hadir. Dan nggak banyak. Hanya Pak Anies ya, sama itu sama Iya. Presiden PKS. Ya. Iya. Ya, saya juga ada di atas panggung Oh, jadi iya. ikut-ikutan kita. Nggak ada ya. Nggak ada yang ya singkat padat gitu Iya, aja. iya. Ya. Itu juga manusia itu luar biasa kan. Oh, Sampai kita mau keluar juga susah lah. susahnya setengah Ya, mati ya. itu hari Sabtu ya. Sabtu ya. Ya, Sabtu sore. Besok. Sabtu sore kalau saya. Jadi intinya masyarakat di situ sangat mengharap perubahan. Jadi kita nggak bisa retorika lagi. Ya. Ya. Memang kalau kita lihat fenomena Anies ini Ya. ya, bukan rekayasa dan memang nyata ya. Ya. Nyata. Jadi ya semoga lembaga-lembaga survei ini memahami. Dia survei harusnya kan nah ini disurvei gitu kan. Ya, gitu. itu hak mereka lah ya. Ya arti kalau dia survei apa adanya di lapangan kan kita kan juga Yang senang. enggak dong, lain-lain itu kan. Nah, kalau survei kan tergantung ilmunya, ya kan ya. Kan macam-macam ilmu. Ya, Ada ilmu. survei kan 1.000 orang, 2.000 orang. Ya ilmu kan namanya kan ilmu, ada jujur, ada yang tidak jujur. Oh. Itu aja, kita nggak usah pusing-pusing itu. Yang kelihatan nanti pasti kelihatan, Iya. ya kan ya. Kadang-kadang kan saya suka kesal gitu. Nggak usah kesel-kesel. Ya itulah dunia Ya, biasanya isinya. gitu kan kita lihat sendiri. Heeh. Kayak ini kita capek-capek dari Jakarta ke sini ngelihat jadi pengen tahu kan. Iya. Nah setelah kita lihat begitu antusias masyarakat itu yang nggak apa namanya luar biasa kan. Ya, kita nggak usah bawa itu survei-survei itu. Kita menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Gitu iya. aja. Jadi survei biar ya. Biarin aja. Oh gitu. Survei kita kan mau pusing, Oh, ya gitu. kan ya? Jangan diurusin. Ya nggak usah diurusin. Ya, dia kan masing-masing membawa ilmunya ya nggak. Ada yang ilmu opini. Tapi kesel Pak Ya. kalau ilmu menyesatkan. Nggak usah kita kesel-kesel. Itu ada bagiannya masing-masing. Iya kan kalau ilmu tuh Pak Sony harus kita sampaikan nasibnya sejujurnya. Ya. Tidak boleh rekayasa. Ya berarti dia ilmunya belum jujur. Iya. Ya gitu aja. Kalau dia nyampaikan hasil survei itu hasil yang sifatnya rekayasa itu hukumannya berat nanti. Nggak apa-apa. Dia kan belum ngerasain hukumannya itu. Pasti itu datang sendiri nanti. Iya. Ya kan, ya? Karena kalau memang katakan hak walaupun berat kan Ya. gitu kan. Karena cuma seperti itu. Nah, nanti dia yang tanggung. Kita tinggal tunggu aja. Belum sampai dia selesai di dunia ini juga dia akan menerima itu hukumannya. Iya. Kita lihat aja. Ya kan gimana pun juga kan proses pencerahan politik ini kan perlu masyarakat itu kan tahu ya. apa adanya gitu. Jangan ada apanya. Kan ini kan udah terjawab. Betul. Bahwa masyarakat udah makin tahu. Ya kan ya? Ya kan? Oh ternyata gini. Kan dia ngerasain sendiri. Ya, betul. Ada yang hadir karena dikasih transport. Ya kan? Karena dikasih amplop. Ya kan? Ada yang ngikutin karena dikasih duit misalnya gitu kan. Masya Allah. Ya kan? Nanti kan lama-lama dia jenuh sendiri. Dan dia akan bicara itu. Dan akan tinggalkan. Karena dia, ternyata saya bukan yang jurusan itu. Ya kan? Hatinya yang jujur itu pasti dia akan bicara. Dia akan menilai sendiri. Biarkan aja. Cerdas kok. Buktinya kemarin masyarakat cerdas semua. Kita nggak usah singgung-singgung itu, nggak usah kita kutik-kutik. Nggak juga saya sebagai lesempis yang mungkin itu saya juga selalu ya mengkritisi ya. Boleh perilaku politisi, perilaku lembaga-lembaga survei itu saya kritisi. Karena kan kita kan juga kepengen berbangsa dan bernegara ini dengan baik ya, dengan sesuai dengan konstitusi gitu loh. Jangan lagi ada rekayasa-rekayasa. Kan ini banyak lagi ya, banyak ada yang kritik, ada yang tidak suka dikritik, akhirnya yang mengkritik dilaporkan, pencemaran nama baik lah segala macam.
itu nanti nggak ada. Masyarakat nanti akan sendirinya dia akan mengambil haknya dan dia akan turuti kewajibannya. Iya. Bila konstitusi bisa dilaksanakan secara adil. Bukan bisa, harus dilaksanakan. Kan bisa, ya itu harus sebagaimana yang menegakkan konstitusi itu mau mengharuskan konstitusi itu supaya baik. Iya. Karena kita sebagai warga negara kan punya hak ya. Iya. Punya hak untuk menentukan pilihan. Warga nggak usah takut. Karena semua kita ini kan punya hak masing-masing. Sebetulnya mereka nggak takut. Nggak ada yang takut itu. Ya kan? Karena masih ada tadi itu berpikiran, ya kan ya. Kalau ke sana saya akan banyak Pak yang takut. Masih banyak yang takut. Ya karena dia belum pinter Gitu ya? Kemarin. Belum ada yang kasih pencerahan. Artinya itu kenapa harus takut? Padahal kan freedom of fire. Bebaskan dia. Ya kan? Untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya. Itulah artinya kemerdekaan tadi itu. Iya. Merdeka itu bila rakyatnya sudah bisa mengatakan, mengemukakan pendapatnya secara baik, ya. Baik, baik. Karena itu perlu ya. Iya, itu bagian bentuk dari kemerdekaan. Kemerdekaan bebas dari rasa takut tadi itu. Ya. Jadi kalau ada rakyat yang masih takut berarti dia belum merdeka. Belum merdeka ya. Ya kan ya? Banyak itu orang-orang pinter, ya kan ya? Kepintarannya jadi masih apa ya? Mementingkan dirinya sendiri. Banyak gitu. Ya udahlah gini-gini selamat. Biarin aja. Ya itu nggak bagus. Banyak itu orang-orang pinter-pinter itu. Oke, dalam forum ini mungkin Pak Sony menyampaikan kepada elit politik ya, khususnya ya, elit politik, udahlah ya, apa namanya, berwacana saling menjelek-jelekan satu pasangan ini dengan pasangan ini, kayaknya sudah saatnya tidak perlu lagi ya. Kata kita, tapi mereka perlu karena itu bagian kalau bisa dia. Nanti dia bilang jangan menjelekan. Itu kayaknya bukan menjelekan, membandingkan, ya kan? Ya kan? Ya gitu. Itulah politik katanya. Gitu ya. Katanya dia begitu politik, padahal itu kan ya bagus. Ngomong-ngomong berapa hari all out ini capek nggak sih? Ya namanya sama aja, mobil juga kan 4 jam kudu istirahat. Oh gitu. Iya. Masa mau jalan sepanjang hari? Oh gitu ya. Yang nyetir juga capek. Oh gitu ya. Gitu. Tapi hati yang ikhlas tidak terasa capek ya? Ya itu tergantung juga. Ya orang bisa saya ikhlas demi rakyat. Dia nggak tahu rakyat yang mana. Ya kan? Ada ya. Jadi apa yang kita rasakan, ya kan ya, sama aja kayak pakai baju pas apa enggak gitu. Iya. Oke. Kembali ke kegiatan capres cawapres ini ya. Menurut Pak Sony ini sejauh mana Pak Sony lihat, apa yang Pak Sony tangkap secara keseluruhan? Ya. Maksudnya keseluruhan apanya nih? Ya dari kegiatan semua ini. Oh bagus. Capres dan cawapresnya bagus. Ya, khusus Sulawesi Selatan ya. Seperti mereka udah jadi presiden wakil presiden gitu. Oh gitu ya. Sudah kelihatan ya. Iya, untuk Sulawesi Selatan ya. Tapi kan otomatis kan gambarnya juga dong buat wilayah lainnya kan? Iya, nanti aja kita lihat. Ya kan? Kan dinamika politik katanya enggak ya. Kita kan nggak tahu. Bukan survei tapi ya kenyataan yang kelihatan, bukan survei ya. Ya saya nggak tahu, nggak usah kita katakan survei. Saya nggak pernah pakai survei itu sih. Oh gitu ya. Ya kan? Iya. Saya nggak pakai survei mengatakan begini tahu, ya kan? Yang disiarin itu. Tapi kalau saya lihat kemarin tuh Pak Anies sendiri juga menyatakan beliau terharu. Beliau tidak membayangkan. Tidak terbayang sebelumnya
terjadi begitu banyaknya manusia. Itu kan udah terjawab Ya. bahwa beliau itu harapan masyarakat. Ya. Sampai dia kelihatannya apa namanya, ya hanya wajahnya yang riang gembira. Nah, nanti kita lihat aja besok kan capres kan ada 3, mungkin 4 ya kan? Iya, iya, iya. Ya kan? Enggak, malah 2 nih kecenderungannya. Wah, itu udah lain lagi ceritanya itu, ya kan? Yang jelasnya 3. Yang di sebelahnya belum siap-siapnya kayak masih. Gak usah masih kita. gonjang-ganjing ini. Kenapa belum siap? Dia kan lagi memikirkan. Itu. Nah, karena Iya. karena dalam politik ini mereka anggapan itu untung dan rugi. Iya. Karena sampai detik ini per hari ini ya. Ya itu Kalau kan. siap itu masih lobby tingkat tinggi itu masih berjalan terus, belum selesai. Jadi gini, itulah tadi lupa ya. Kalau seperti capres dan cawapres Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar ini, mereka ada pedomannya kesan saya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Itu udah urusan Allah. Kalau Allah berkehendak, kerajaan itu buat kamu. Mudah. Tapi kalau Allah berkehendak, kerajaan kamu kursinya diambil. Kembali ke situ ya. Kembali ke situ. Ya, ya. Ini yang itu kan kompas pedomannya. Ya, ya. Ya kan, usaha aja. Ya, kalau memang nanti dikehendaki Allah yang lain, ya kita itu memang itu Allah maunya gitu. Ya betul Pak Sandi, kalau kita kembali ke agama ya. Ya iya. Kembali ke agama. Bukan soal agama, itulah tadi. Ya, ya. Artinya kalau kan ke agama kan. Nah. Nah, jadi apa namanya, hati manusia itu kan Allah yang menggerakkan. Iya. Semua itu gerakan Allah ya. Allah Kita hadir. qulub. Ya, kita hadir sini kan karena Allah kan. Iya. Gimana kita pada hari itu semuanya sudah kehendak Allah ya. Ini kan dari mulai yang bagus nih, ya kan ya? Dari mulai baiklah ini kan. Ya ini dipelihara terus kebaikan ini. Tapi kan ada juga orang yang nggak suka kebaikan menurut kita, gitu kan ya. Ya, karena yang haus kekuasaan. Nah, itu sama juga. Iya, dia cuma haus kekuasaan, mau bertahan terus-terusan, pengennya jangan ada yang lain. Padahal kan ini kan ya gantian dong gitu. Kata kita gantian, tapi kan ada orang pengen seumur hidup. Ya kan ya, kayak Fir'aun itu kan. Tapi Fir'aun aja mati. Nggak boleh, Ya kan gantian dong. Ini kan sudah sesuai dengan amanat undang-undang kan. Per 5 tahun sekali kan ada pemilu. Jadi yang menurut saya nih ya, yang bagus itu pemimpin harus menyiapkan calon penggantinya dengan cara, ya kan ya, melatih calon pemimpinnya. Siapa nih? Dilatih dulu, nggak ujuk-ujuk. Ya, Dipersiapkan. siapkan. Ya, baru tapi lama ya kan gitu. Ya, butuh waktu ya. Ya, jangan baru berapa bulan udah kepengen. Wah itu nggak ya, dikenal belum? Ya, dia dikenal karena bisa ngumpulin orang-orang, ya kan, dengan cara ngundang, ya kan. Kan ngundang orang itu susah kan, Iya, iya, iya. ya kan. Kalau kita kan diundang kemarin kan, aku aja beli sendiri, gitu kira-kira. Betul. Iya, iya, iya. Jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Saya pikir itu. Jadi ngomong-ngomong, selama kita di Sulawesi ini terasa happy ya? Ya, gitu aja. Masya Allah, happy. Ya. Kita riang gembira, walaupun fisiknya capek, tapi hati kita senang ya. Amin. Sehingga capeknya nggak terasa ya. Insya Allah. Apalagi kita menyaksikan sendiri apa yang kita selama ini kita kita berharap ya dengan pasangan ini, mudah-mudahan Allah ridho ya. Ya itu. Allah ridho, Allah bukakan pintu sehingga pilpres terjadi dengan berjalan sesuai konstitusi, jujur, amanat, ya kan gitu kan, luber ya, terbuka ya, adil. Sehingga rakyat juga merasa puas ya. Kalau keadilan itu bisa terwujud ya, balik lagi kan dari rakyat untuk rakyat demi kedaulatan rakyat ya. Ya harusnya gitu, Ya, harusnya gitu. Jadi jangan seperti banyak kan orang tua terhadap anaknya, ada yang galak, ada yang keras gitu kan. Tapi dalam rangka mendidik, ya, ya. ya kan ya. Jadi ajarkan anak lemah lembut, ya kan, agar dia tahu sopan santun, gitu kira-kira, ya kan. Tapi kalau
dikerasin, sama juga masyarakat kalau dikerasin. Tapi kembali lagi kalau lihat kemarin Pak Sony, jujur ya, selama di sini kita lihat pasangan ini betul-betul riang gembira Iya. Jadi dia sampai juga terharu. Harmonis. Ya, saya juga sempat terharu ya, luar biasa. Masya Allah. Jadi kita sebagai khas channel ini ya, mengucapkan beribu-ribu terima kasih ya, khususnya kepada masyarakat Palopo ya, Makassar. ya Palopo Makassar yang sudah ya berbondong-bondong menyaksikan ya calon presiden dan calon wakil presiden dengan begitu antusias, begitu capek, mungkin juga banyak di sana sini ada yang saya yakin juga ada yang pingsan karena kecapean ya. Iya. Jadi dalam forum ini kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kehadiran semua masyarakat yang berbondong-bondong ini mendapatkan keberkahan ya. Amin. Karena keikhlasan, kehadiran itu juga membawa satu kebaikan ke depan ya. Itu. Jadi mudah-mudahan di tempat yang lain juga akan disambut dengan yang sama. Amin. Sehingga harapan koalisi perubahan ini menjadi kenyataan ya. Untuk bisa memimpin negeri ini, sehingga bisa mewujudkan perubahan yang selama ini kita digaungkan ya oleh koalisi perubahannya. Banyak hal yang perlu dirubah. Ya tentunya sudah baik tetap dipertahankan. Yang dirubah itu hanya yang kurang-kurang baik kan gitu Pak Sandi. Enggak semuanya akan dirubah kan. Karena kan sebetulnya kan estafet ya kan, kepemimpinan kan suksesi pemimpinan berganti, terus kan namanya bernegara kan tetap berjalan kan, tidak bisa berhenti kan, harus berjalan terus sesuai dengan jarum jam berputar kan gitu kan. Hanya orangnya berganti tapi semuanya program kan berjalan sesuai konstitusi Pak Sandi ya. Betul. Baiklah Pak Sandi. Kelihatan sudah banyaknya kita bahas. Waduh, banyak lumayan. Alhamdulillah. Tapi kalau saya masih kepengen lebih dalam lagi, mungkin di episode berikutnya ya. Iya, bagus. Baiklah netizen kita di Has dan Peace Channel, kami beribu-ribu terima kasih atas partisipasinya ya, like-nya, terus komennya, kita harapkan terus sehingga bisik-bisik politik kenegaraan ini on spot juga tidak kalah menarik ya dengan isu-isu terkini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.